Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ananda sekalian, apa kabar semuanya? Ananda kelas 10 hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, dan juga yang terpenting kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda sekalian, hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam rangka untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Namun sebelum itu, marilah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga niat kita mencari ilmu pada hari ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita buka dulu dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, agar senantiasa kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda sekalian, alhamdulillah hari ini pelajaran PJOK kita, itu kita akan belajar pelajaran 9, yaitu pergaulan sehat remaja. Nah, Anda sekalian, pergaulan sehat remaja merupakan 3 kata yang sangat penting ya untuk kita, terutama Anda sudah kelas 10, sudah menjadi seorang remaja, bukan lagi anak-anak SD dan juga bukan lagi anak-anak SMP. Apa sih tujuan kita belajar pergaulan sehat remaja ini? Tujuan yang pertama, kita faham dulu, faham pergaulan dan hakikat daripada pergaulan, hakikat dari sehat itu apa dan hakikat dari remaja itu apa. Selanjutnya kita akan juga faham mengenai pergaulan yang sehat itu seperti apa sih. Setelah itu juga kita akan faham pergaulan yang tidak sehat itu apa ya untuk remaja. Dan juga kita akan tahu ciri-ciri pergaulan yang sehat itu. Baik, Anda sekalian, marilah kita ikuti mata pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, dan materi kita hari ini sangat penting ya, pergaulan sehat remaja. Nah, sekarang kita akan tahu ya, kita akan paham apa itu sehat. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization ya, Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa sehat itu adalah keadaan sempurna, baik fisiknya, ya, mentalnya, dan sosialnya. Jadi, pada dasarnya sehat itu bukan hanya fisik atau jasmani saja, namun dia lengkap seluruh jasmani, rohani, dan juga lingkungannya, semuanya sehat. Itulah sehat. Itu kata kunci yang pertama, sehat. Kemudian, mengenai pergaulan, ya, ini dari ilmuwan Aristoteles mengatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, istilahnya zoonpolitiken. Jadi manusia itu kalau dia sosial tidak akan lepas dari orang lain. Ya, oleh karena itu saling membutuhkan, saling berhubungan, ya, saling ketergantungan. Maka dari itu dalam bergaul orang akan sangat dipengaruhi oleh pergaulannya, ya, dalam berhubungan berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, sekarang mengenai remaja. Remaja ini adalah masa yang sangat bergejolak dan masa yang sangat penting bagi seorang manusia. Masa ini juga disebut sebagai masa membangun jati diri. Masa ketika memiliki kehendak untuk bebas, ya. Namun masa remaja ini rentan terkena pengaruh positif maupun pengaruh negatif dari pergaulan sekitarnya dengan teman-temannya. Nah, baik,
sekarang kita akan tahu ya, kalau sudah paham tadi masa dari remaja dan ini ciri-cirinya. Remaja itu adalah fase atau tahap ya, masa masa peralihan antara anak-anak ya menuju masa tumbuh ke dewasa. Jadi ini peralihan ya, dia tidak lagi anak-anak dan juga belum dewasa, beralih dari anak-anak menuju bertumbuh untuk menjadi dewasa. Apanya yang beralih? Yang pertama fisiknya, kemudian akalnya, kejujuran akal, jiwa, kemudian sosial maupun emosional. Tentunya kita sudah merasakan menjadi anak-anak, namun kita, ananda sekalian, belum menjalani, belum mengalami bagaimana menjadi orang dewasa. Ini sesuatu yang kita tapaki menjadi seorang remaja, masa peralihan ini. Nah, baik, itu ciri-ciri umumnya. Nah, sekarang ciri-ciri khusus ya, sangat detail dari remaja itu. Nah, sekarang yang perlu Ananda pahami, masa remaja ini adalah masa yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena begitu banyak orang ya, atau teman-teman kita yang tidak melewati masa remajanya ya dengan indah, dengan positif ya, namun masa remajanya ya terkontaminasi, terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Nah, jadi masa remaja adalah hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi ya, karena di masa-masa yang ya belum stabil, belum dewasa. Kemudian masa transisi. Masa transisi ini adalah masa ya peralihan. Jadi kalau dulu kita masih bermain dengan anak-anak ya, anak-anak kecil masih biasa. Namun pada saat masa perubahan ini ya, kita ingin mengetahui bagaimana orang dewasa ya, namun kita belum paham, mental kita, jiwa kita belum siap jadi orang dewasa. Terkadang di sana ya banyak perubahan-perubahan baik emosi maupun pikiran kita. Kemudian masa yang bermasalah. Banyak sekali masalah-masalah remaja ya yang muncul ketika dia tidak dibimbing ya, tidak diarahkan oleh guru, oleh pembimbingnya, orang tuanya terutama, menjadi masa yang bermasalah, dan ini dikhawatirkan orang tua. Biasanya masa bermasalah ini orang tua tidak bisa mengendalikan, kadang remaja susah diatur. Kemudian masa pencarian identitas. Kalau kita lihat di luaran sana begitu banyak ya kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang menjadi gambaran sehingga remaja mencari ya jati dirinya seperti apa. Nah, maka dari itu remaja ini ya masa-masanya untuk mencari dia mau jadi seperti apa dirinya itu, sosok dirinya. Jadi sedang masa pencarian identitas ya. Kemudian masa munculnya ketakutan. Ketakutan apa? Yaitu ketakutan orang tua. Orang tua takut ya anaknya ya karena pergaulan remaja ini, rasa ingin tahunya sudah tinggi, kemudian di depan sana dia sudah banyak bergaul dengan orang dewasa, orang tuanya khawatir dengan lingkungan yang dapat mempengaruhinya kepada hal yang negatif. Kemudian masa yang tidak realistis. Nah, remaja terkadang memaksakan kehendaknya ketika ingin mendapatkan sesuatu ya, karena jiwanya masih labil ya, terkadang tidak realistis hal-hal yang diinginkan. Contoh ya, dia ingin membeli motor ya, padahal orang tuanya tidak mampu. Terkadang dia ribut dengan orang tuanya. Dan juga terkadang dia memaksakan kehendak ingin seperti temannya. Nah, hal-hal seperti itu mereka ya tidak realistis tentang kondisi keadaan sesungguhnya baik dirinya maupun keluarganya. Kemudian masa menuju dewasa. Nah, disinilah saat masa remaja inilah kalian akan belajar ya, menyiapkan diri untuk menjadi dewasa. Itulah ciri-ciri khusus dari remaja. Nah, baik karakter dan perilaku ya di remaja ini dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama usianya masih remaja usia 11 tahun sampai 13 tahun sampai 15 tahun ya. Ini usia-usia SD kelas 6 sampai SMP ya, kelas 3. Itu remajanya beda, perilakunya berbeda ya. Dan juga
pergaulannya berbeda, pola pikirnya berbeda. Kemudian yang kedua adalah remaja akhir, ya. Nah, remaja akhir ini sudah dekat kepada dewasa usianya, ya, sudah 14 sampai 16 tahun dan juga akhirnya 18 sampai 20 tahun. Ini sudah peralihannya sudah hampir matang, ya, hampir dewasa, sehingga anak SMP dengan anak SMA tentunya akan berbeda pola pikirnya, pergaulannya, kebiasaannya, ya, lingkungannya. Nah, itulah karakteristik perilaku dan juga pribadi remaja. Baik, sekarang kita masuk kepada karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya remaja itu. Kalau tadi usia, ya, sudah tahu. Ananda sekalian, ya, pertumbuhan remaja itu bukan hanya fisiknya saja, namun ada 3 komponen. Yang pertama, ya, itu ada masa transisi biologis atau fisiknya, kemudian transisi atau peralihan kognitif, cara berpikirnya, kemudian transisi sosial, hubungannya dengan orang lain, dengan individu yang lain. Nah, baik Ananda sekalian, transisi biologis atau fisiknya ini, setiap remaja itu, ya, mungkin kaget ketika dia dulu masih merasakan seperti anak-anak, tiba-tiba, ya, tiba-tiba suaranya membesar. Tiba-tiba, ya, ada muncul banyak jerawatnya. Ini masa peralihan, kaget, ya. Dia belum siap. Kemudian fisiknya tiba-tiba, ya, dia merasa badannya sudah tidak seperti anak-anak lagi. Kemudian transisi kognitif. Nah, cara berpikir anak-anak dengan orang dewasa tentu berbeda. Namun di masa ini, ketika dia tidak bisa menempatkan dirinya, dia galau, ya, maka pikiran-pikirannya, ya, sulit nanti. Makanya banyak sekali anak-anak yang sudah SMA, pola pikirnya masih seperti anak-anak karena pertumbuhannya, ya, baik dorongan dari guru, orang tua maupun lingkungannya tidak mendukung, ya, untuk menumbuhkan cara berpikirnya, sehingga berpikirnya masih seperti kekanak-kanakan. Kemudian transisi sosial. Nah, ini penting, ya. Hubungannya dengan individu yang lain ini sangat penting, harus, ya, seiring. Kalau dia remaja, banyak-banyaklah bergaul dengan remaja terus ke sama-sama teman sebayanya. Jangan sampai nanti, ya, dia kurang pergaulannya. Masa remaja diisi dengan, ya, tidak bergaul dengan teman-teman seusianya atau bergaul dengan anak-anak, ya. Sehingga masa bergaul, memahami kondisi temannya seperti apa, ya. Kemudian ketika ada konflik seperti apa ketika remaja, di sanalah dia akan menyiapkan mentalnya menjadi stabil, ya, karena sudah dilatih, ya, sehingga dia sudah siap untuk menuju dewasa. Nah, jadi itu tadi, baik fisiknya, cara berpikirnya, kemudian hubungannya dengan orang lain, ya, atau sosialnya, ini harus benar-benar, ya, tumbuh dan kembangnya itu harus benar-benar, ya, dirawat, ditata, ya, terutama oleh lingkungan sekitar, orang-orang terdekat. Nah, sekarang fase-fase penting yang harus Ananda ketahui, ya, pada diri Ananda sebagai seorang remaja. Mungkin sudah mengalami, ya, Bapak lihat banyak rata-rata anak SMA ini sudah mengalami fase-fase ini. Yang pertama, ya, fase pueral, ya. Nah, pueral itu berasal dari kata pure, ya, yang artinya anak besar, ya. Pada fase ini nanti tentunya kalian sudah mengalami, ya, atau mungkin ada juga yang belum mengalami. Ini, ya, ada fase ketika anak laki-laki dan anak perempuan ini mereka sudah mulai memisahkan diri, ya. Nah, laki-laki nanti akan bergaul dengan laki-laki, perempuan juga begitu dengan perempuan, ya. Mereka sudah bisa memisahkan diri. Inilah masa-masa pueral. Nah, sekarang masa negatif, ya, atau fase negatif. Fase ini, ya, remaja sering bersikap negatif. Mengapa negatif? Ya, mereka terkadang apatis, tidak peduli, ya, dengan lingkungannya. Kemudian mereka juga, ya, ragu-ragu, ya, bingung dengan norma-norma yang ada. Orang dewasa berkata seperti ini, ya,
dia dulu anak-anak seperti ini, ya, dia belum begitu paham. Jadi hal-hal yang tidak pasti, tidak senang, kecewa, ya, tidak setuju, cara mengungkapkan tidak setuju, ya, belum paham, belum begitu bisa, ya, dan sebagainya. Nah, banyak kekesalan, mungkin emosinya meledak-ledak, ya. Kemudian, nah ini yang betul-betul nampak, ya, pada diri remaja ini sifatnya juga pada fisik, yaitu masa pubertas. Nah, pada masa ini mempunyai ciri-ciri, baik ciri yang pokok, ya, ciri yang tambahan, ya, sampai pada ciri yang tersiernya, pokok, ya, primer, sekunder, dan tersier. Nah, ciri-ciri pokoknya, setiap laki-laki dan perempuan, remaja laki-laki dan perempuan mempunyai ciri yang berbeda, ya. Tentunya setiap jenis kelamin. Untuk laki-laki itu, ya, ciri pokok daripada laki-laki bahwa dia sudah remaja itu, ya, dia sudah mengalami, ya, menghasilkan, ya, sperma, ya, yang laki-laki, atau sudah mengalami mimpi basah. Kemudian yang perempuan, ya, sudah menghasilkan sel telur atau sudah mengalami haid. Nah, itu untuk, ya, pokoknya, ya, laki-laki dan perempuan sudah mengalami itu, sudah dikatakan sebagai remaja, atau istilahnya kita balik, ya. Dalam Islam dikatakan balik. Nah, kalau sudah mimpi basah, ya, perempuan sudah haid, berarti dia sudah balik, sudah remaja. Nah, Anda sekalian, itu yang pokoknya. Sekarang yang sekundernya, ya, yang tambahannya, badan, ya, laki-laki biasanya lengan-lengannya, dadanya bidang, lengannya kekar, ya, badannya tambah kuat, kemudian tambah tinggi, ya, badannya. Kemudian yang perempuan, ya, pinggulnya membesar, ya, kemudian badannya meninggi juga. Nah, untuk wajah perempuan, ya, lebih bulat, dan juga laki-laki persegi. Kalau dulu semuanya sama bulat, kalau laki-laki sudah persegi. Dan pada fase pubertas ini, perubahan berikutnya ini tambahannya sudah menyenangi, ya, lawan jenis. Laki-laki senang sama perempuan, begitu juga sebaliknya. Dia senang dengan dirinya sendiri kalau lama-lama berkaca, seperti itu, ya. Nah, seperti Ananda yang alami sekarang, ya. Itu pada masa fase pubertas. Baik, tadi kita sudah paham apa itu, ya, remaja, ya. Nah, sekarang kita akan paham juga pergaulan yang tidak sehat. Nah, ini harus dihindari, ya. Bapak jelaskan di sini agar pertumbuhan dan perkembangan Ananda menuju dewasa ini benar-benar, ya, terarah sehingga terhindari dari hal-hal negatif, yaitu melalui pergaulan yang tidak sehat. Apa sih pergaulan yang tidak sehat itu? Pergaulan tidak sehat itu adalah perilaku menyimpang, ya. Jadi pergaulan tidak sehat ini adalah pergaulan yang melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Nah, Anda sekalian, norma ketimuran ini yang penuh dengan kesopanan, ya, kesantunan, kita menjaga adanya adab-adab, ya, tingkah laku, budi pekerti, ya, tata krama. Nah, pergaulan yang tidak sehat, ya, menyimpang dari itu semua, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih penyimpangan-penyimpangan dalam pergaulan, ya, untuk remaja ini. Nah, sekarang mengapa, ya, timbulnya pergaulan yang tidak sehat pada remaja? Nah, sekarang yang pertama, ya, itu faktornya terdekat adalah dari rumah dulu. Pertama, biasanya orang tua tidak paham dengan, ya, pergaulan anak-anaknya. Tidak paham dengan pertumbuhan, ya, anaknya. Kalau anaknya sudah remaja, ya, bukan anak-anak lagi. Kemudian juga orang tua tidak mengerti, ya, tidak melihat, tidak paham anaknya bergaul dengan siapa. Kemudian, ya, karena dia tidak paham, sehingga tidak tahu anaknya itu apakah benar pergaulannya ini negatif atau positif. Setelah itu juga orang tua terkadang, ya, tidak paham dengan perkembangan zaman, sehingga tahu-tahu anaknya terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat.
Selanjutnya sikap mental yang tidak sehat. Nah, Anda sekalian, mental seorang remaja ini ya, kalau dia sudah tidak sehat ya, dia akan senantiasa mencari tempat-tempat pergaulan yang tidak sehat. Jadi seperti itu. Seolah-olah ada pengiyakan bahwa ini benar ya, yang tidak bagus ini benar karena ada kelompok yang dapat menampung, yang dapat mengajaknya untuk berkumpul dan bergaul. Kemudian pelampiasan rasa kecewa. Nah, anak-anak yang bergaulnya tidak sehat terkadang karena kekecewaan. Contoh, kecewa di sekolah, baik prestasinya, pergaulannya, bisa-bisa dibully ya. Dan juga kecewa dengan orang tuanya, dia ya melampiaskan rasa kecewanya dengan bergaul yang tidak bagus ya, dengan hal-hal yang buruk. Kemudian kesenjangan. Nah, kesenjangan ini begitu banyak Anda sekalian ya. Mulai dari kesenjangan ekonomi. Tentu anak-anak remaja yang tumbuh dari kalangan ekonomi yang rendah ya, dia akan merasakan kesenjangan. Ada jarak antara dirinya yang serba kekurangan dengan kondisi yang ideal atau kondisi yang mapan, sehingga dia ya mungkin dari penampilannya, kebutuhannya banyak yang tidak terpenuhi ya. Banyak sekali yang memaksakan diri, remaja-remaja ya, yang terpaksa terjerumus ke jalan-jalan yang melanggar hukum ya, baik norma-norma susilaan, karena mereka ya menuruti kemauannya untuk mengikuti kemapanan ya daripada ekonominya tadi. Kemudian juga dari sosial ya, status sosialnya di masyarakat, ada kesenjangan. Kemudian kegagalan remaja menyerap norma. Nah, norma ini adalah aturan, baik norma hukum, agama, norma kesopanan, norma adat ya, dan norma kesusilaan. Nah, norma-norma ini Anda sekalian, kalau remaja tadi tidak paham ya, oh ternyata ya dia melakukan perbuatan ini ya melanggar hukum ya, karena dia ikut-ikutan saja, jadi dia tidak tahu. Jadi kalau tidak paham atau gagal memahami norma-norma tadi, itu muncul pelanggaran-pelanggaran. Kemudian faktor agama dan iman ini sangat penting. Agama ini Anda sekalian, kalau kita sebagai remaja ya, kita akan tahu agama seseorang itu dari mana dia berteman ya. Nah, jadi seorang remaja ya, sebenarnya bukan remaja saja, dari kecil sudah harus diberikan pondasi yang kuat agamanya. Karena ketika kita sudah balik atau remaja, maka beban semua dosa itu kembali ke kita. Tinggal kita sudah tahu belum norma agama, dan iman kita ini harus semakin kuat di masa remaja, masa yang bergejolak ini. Kalau tidak, kita akan sangat mudah ditarik kepada hal-hal yang negatif, bisikan-bisikan setan ya, maupun pengaruh-pengaruh dari orang yang dapat menjerumuskan kita. Kemudian perubahan zaman. Nah, zaman yang serba canggih ya, begitu banyak penyimpangan perilaku yang tidak sehat dalam bergaul, baik sosial media ya, bergaul melalui geng-geng motor ya, geng-geng yang lain, baik yang online maupun offline. Hal ini ya, jangan sampai karena teknologi kita dikendalikan ya, tapi kita harus mengendalikan diri kita. Sebesar apapun, secanggih apapun teknologi, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, agama kita, iman kita ya, jadi tidak berpengaruh untuk pergaulan kita. Itulah tadi penyebab daripada pergaulan tidak sehat. Nah, ini ciri-ciri ya, orang yang bergaulannya tidak sehat. Ini banyak menghamburkan uang-uangnya, hartanya ya, untuk hasrat-hasratnya, hasrat seksualnya ya, hasrat nafsunya dan lain-lain, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan harta, banyak mencuri mungkin ya, terjadi jual beli obat-obat terlarang, kemudian menimbulkan perilaku ya di masyarakat yang dapat merusak, kemudian pikiran, emosi yang tidak stabil, dan lingkungan pergaulan. Nah, jadi kalau pikirannya sudah tidak bagus, emosinya tidak bagus, tidak stabil ya, itu salah satu ciri-ciri ya pergaulan yang tidak sehat. Kemudian bersikap tidak sabar, temperamen ya, mudah marah. Selanjutnya
banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Nah, tekanan mental ini merupakan salah satu perkembangan remaja atau pertumbuhan remaja yang tidak selesai, ya. Hati-hati, kemudian terjerumus dalam pesta narkoba. Nah, itu merupakan sudah ya dari pergaulan tidak sehat. Nah, sekarang ya, apa sih dampak pergaulan tidak sehat bagi kita sebagai remaja? Ini ada resiko Anda sekalian ya. Jadi resikonya atau hal yang harus kita tanggung kalau kita pergaulan kita tidak sehat, yang pertama kita bisa terjerumus kepada ya terpapar narkoba dan juga kena virus HIV/AIDS, nah, yang susah disembuhkan. Kemudian hilangnya harga diri kita sebagai seorang manusia yang mulia. Kalau pergaulan tidak sehat, jadi kita harga dirinya jatuh, direndahkan, kemudian menanggung malu ya, baik diri maupun keluarga. Kemudian berkurangnya keimanan, ya jarang beribadah, jarang berbuat baik. Kemudian kepribadiannya buruk, pasti itu. Kemudian orang yang pergaulan tidak sehat ya cenderung ya tidak takut dosa karena dia tidak tahu norma ya. Pergaulannya saja, lingkungannya itu sangat penting. Kemudian dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mungkin kalian melihatlah ya, mana orang yang pergaulan yang sehat dengan yang tidak sehat, pasti kalian sajalah, pasti memandangnya sebelah mata. Oh, ini sampah masyarakat, ini tidak berguna ya, ini merugikan diri sendiri. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Itu baru resikonya. Nah, sekarang bahayanya, anak-anak sekalian. Bahaya pergaulan bebas ya, yang tidak sehat bagi masyarakat, bagi remaja ini, anak-anak sekalian, ini sangat merugikan, terutama anak perempuan ya, bahkan laki-laki juga merugikan. Yang pertama, menciptakan kenangan buruk. Jadi sepanjang hidupnya terkenang ya, masa-masa kelamnya ya. Kemudian kehamilan dan akibatnya. Nah, hamil di luar nikah begitu banyak ya. Kemudian aborsi, pengguguran kandungan, pembunuhan bayi. Ini bahaya sekali ya untuk masyarakat dan negara. Penyebaran penyakit begitu banyak, penyakit-penyakit ya. Terutama tadi HIV/AIDS. Kemudian timbul rasa kurang hormat. Nah, itu nanti sekalian. Jadi itulah ya dampak baik resiko maupun bahaya dari pergaulan tidak sehat. Maka dari itu kita hindari, jangan sampai kita bergaul yang tidak sehat. Kita isi masa remaja kita ini dengan dengan normal, dengan pergaulan yang baik, lingkungan baik, dekat dengan keluarga, dengan orang tua. Nah, baik Anda sekalian, di penghujung ini Bapak ingin menyampaikan Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita betapa pentingnya kita memilih teman ya dalam bergaul, terutama bergaul ya. Kita harus kenal ya. Agama kita mengajarkan kita untuk mengenal semua orang. Namun ya, dalam memilih teman tentu kita harus berhati-hati. Kata Rasulullah yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari mengatakan, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk ya, itu ada perumpamaannya. Kalau kita teman dekat dengan baik itu adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Ya, jadi itu ya. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi, ada kalanya ia membakar pakaian kamu atau kamu menciumi baunya yang tidak sedap. Jadi anak-anak sekalian, dari sini saja kita tidak tahu. Oke, kita mengatakan bahwa kita bisa menjaga diri kita, tapi kita bergaul dengan orang yang tidak baik, anggaplah tukang pandai besi tadi, kita akan terpercik. Contoh saja begini, kalian melihat ada orang lagi pesta narkoba, kalian berteman dengan dia tiap hari, pasti orang mengecap kalian tidak bagus. Oh, itu temannya suka ngumpul-ngumpul sama orang yang suka narkoba itu, atau suka kumpul dengan anak-anak geng motor. Walaupun kata kalian, oh Pak, saya masih sholat, saya masih berbakti pada orang tua, tapi kalau sering kumpul sama anak-anak yang sering kebut-kebutan, pasti dicap juga oleh masyarakat, orang menilai dari teman kalian itulah. Pasti kalau ada razia, pasti kalian, contoh ditangkap di 86, pasti ditangkap duluan, ikut-ikutan juga ya. Bisa-bisa kalian yang dijebak.
Nah, itu sangat berbahaya. Tapi kalau kalian berkawan dengan orang yang baik, ya, rajin mengaji, rajin sholat, yang aktif di organisasi, aktif peduli dengan sesama, pasti orang akan menilai, oh bagus sekali, temannya bagus-bagus itu, ya. Nah, akan menjadi kebanggaan diri kalian, kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah dan masyarakat. Baik Ananda sekalian, mudah-mudahan kita dapat bergaul yang sehat, ya, terutama Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita pentingnya bergaul dengan yang baik, dan juga jangan sampai kita terjerumus kepada perzinahan, ya, hal-hal yang merugikan, khamar, narkoba dan lainnya. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terlindungi, ya, dari hal-hal yang dapat merusak diri kita. Jadikanlah remaja kalian ini menjadi remaja yang benar-benar merekah, ya, yang mempesona, dan ibarat bunga itu jangan sampai layu sebelum berkembang. Nah, baik ya, itu saja materi Bapak hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi mari kita isi masa remaja kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.